Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ustadz Parina yang saya hormati ya, sebagai Ketua JSIT DKI Jakarta dan seluruh pengurus yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para guru, kepala sekolah, dan orang tua wali yang sekarang ini hadir untuk bersama-sama kita ya. Kemudian juga para pegawai di lingkungan Sekolah Islam Terpadu yang ada di DKI Jakarta. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada JSIT DKI yang telah memberikan kepercayaan pada saya ya, walaupun keadaan kurang sehat gitu ya, tapi Pak Parina udah minta ke saya nggak enak juga. Beliau adik kelas yang baik ya di UNJ. Dan saya alhamdulillah juga nanti hari Rabu juga ketemu juga dengan Bu Nahdiana dalam kesempatan yang berbeda. Tadi udah janjian ya, dan menghadirkan gubernur juga gitu ya. Jadi rame nih. Alhamdulillah udah confirm, mudah-mudahan tidak digantikan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama tak ada kata yang paling pas ya untuk kita ucapkan pada kesempatan ini kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita yang pertama sehat walafiat dulu. Ya, karena itu yang paling mahal pada hari ini ya. Dan kehadiran Bapak Ibu yang tadi sudah mencapai 900 lebih ya, saya kira itu hadir karena sehat. Itu yang paling penting ya. Kalau tidak sehat ya, kecuali kalau pejabat ya, karena ada atasannya barangkali nggak sehat dipaksa gitu. Tapi insya Allah yang hadir di sini saya sehat semua. Amin. Kita doakan semoga tidak kena virus corona ya. Amin. Walaupun belum divaksin, tapi kita tetap ya sehat walafiat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in ya, dan para pengikutnya yang istiqomah. Dalam suasana Idul Fitri ya, karena masih boleh sawalan, maka masih boleh Idul Fitri disebutnya, masih boleh sawalan kita ini. Ya, saya ingatkan kepada teman-teman agar walitu'milul iddata walitukabirullah alam hadakum, menyempurnakan bilangan puasa kita. Salah satu menyempurnakannya juga dengan berpuasa di bulan Syawal ini. Supaya jangan hilang begitu saja kebiasaan kita ya. Karena biasanya kalau Ramadan itu disebut bulan tarbiyah, yang namanya training itu kalau tidak langsung di aplikasi, lama-lama jadi hilang. Gitu. Pada saat itu trainingnya semangat banget ya, blended learning semangat. Ya. Begitu dipraktekkan siswanya tidak nyambung, udah mulai kendor. Jadi tidak boleh juga kita puasa ya, semangat kita pada saat turun Ramadan, begitu hilang Ramadannya mulai kendor ya. Kita alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada keadaan fitrah ya, karena Allah sudah ampuni dosa-dosa kita ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dambih ya. Artinya adalah saum kita ini ketika kita lakukan dengan baik, kemudian juga kita mendirikan malam harinya ibadah-ibadah yang luar biasa, maka Allah sudah janjikan akan mengampuni segala dosa kita. Sehingga kita sekarang ini kondisinya adalah fitrah. Selain fitrah, kita juga meningkat segala kualitas ya. Pertama, keimanan kita udah pasti itu meningkat ya. Ketakwaan kita pasti meningkat. Ubudiyah kita meningkat ya. Kemudian juga kecintaan kita terhadap Al-Quran meningkat. Tapi ingat ya, diingatkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl, wala takunu kalladzina qadat ghazlaha min ba'di quwwatan angkasa. Janganlah kamu seperti seseorang ya yang memintal benang, setelah jadi kain, benang itu ditarikin kembali satu persatu gitu. Jadi hilang. Ya, kita ini udah luar biasa. Memintal satu benang menjadi kalimat takwa, menjadi kain takwa, ya tinggal pakai ya kain itu. Jangan kainnya itu sudah rapi, sudah jadi, ditarikin satu persatu lagi. Jadi amburadul. Bahkan
ruwet ya, tidak seperti pada saat benang itu belum digunakan. Nah ini ya, oleh karena itu kita harus pertahankan. Salah satu mempertahankannya adalah memperkuat ya nilai-nilai itu dengan kegiatan pendidikan. Ya. Ingat bahwa kenapa seluruh dasar-dasar pendidikan itu turun ya. Turun, saya kalau ngasih dasar-dasar pendidikan di kampus, saya bilang dasar-dasar pendidikan itu Al-Quran ya, salah satunya. Kenapa? Diturun pada saat bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu karena memang Allah menghendaki ya supaya Islam itu dibangun dengan nilai pendidikan. Itu penting yang harus kita tekankan. Oleh karena itu, kalau kita memulai berubah ya, hijrah kita itu di bulan Ramadan, itu biasanya banyak orang yang berhijrah ya, Ramadan nikmat gitu ya, kemudian ibadahnya juga tenang, luar biasa ya. Saya alhamdulillah kemarin Ramadan walaupun gak sempat ke masjid di rumah terus di Pak Farida ya, karena bed rest saya selama sebulan, luar biasa. Saya menikmati banget gitu, banyak waktu saya untuk mendekatkan diri pada Allah ya, berzikir, kemudian juga bolak-balik baca Quran, memahami Al-Quran, ini luar biasa. Jadi artinya ketika memang setelah Ramadan itu banyak sekali ya di antara kita itu justru yang mengalami hijrah itu setelah Ramadan. Ya, ini luar biasa. Oleh karena itu, kenapa? Karena pada saat Ramadan kita mendapatkan suatu suntikan-suntikan yang luar biasa. Proses pendidikan dilakukan oleh Allah bukan disengaja ya oleh kita, tapi itu diprogram oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sadar kita sedang dilatih kejujuran. Tidak sadar kita dilatih kedisiplinan. Tidak sadar kita dilatih kesabaran. Tidak sadar kita dilatih tanggung jawab. Tidak sadar kita dilatih untuk menggunakan waktu dengan baik gitu ya. Padahal itu di sekolah susah banget gitu ya ngelatih seperti itu kepada anak-anak kita. Makanya di Australia itu orang belajar matematik itu nggak terlalu dirisaukan ya. Kenapa? Karena matematik bisa diajarkan 3 bulan beres lah. Pelajaran kelas 1 sampai SMA itu beres gitu menurut orang Australia. Tapi kalau mengajarkan tentang masalah karakter itu agak sulit gitu. Tapi di Ramadan kemarin karakter diajarkan itu dengan program oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini kita bisa lanjutkan ya. Karena halal bihalal, jadi saya singgung dulu nih ya hikmah Ramadannya ya. Nanti dosa lagi. Masalah halal bihalal isinya langsung bagaimana mengatur bangku di kelas gitu ya kan. Jadi harus ada dulu lah makna yang kita bisa ambil ya, terutama masalah-masalah pendidikan yang luar biasa sebetulnya tanpa disadari ya. Seandainya pada saat Ramadan kemarin anak sekolah, itu pun juga Bapak Ibu itu luar biasa. Kurikulum yang tadinya lama ya, kita rancang selama berapa bulan, di Ramadan selesai itu. Ya. Kenapa? Karena pada saat Ramadan anak-anak itu kesabarannya muncul ya. Kemudian yang tadinya berantem jadi tidak berantem, yang tadinya nggak akur jadi akur gitu ya. Ini luar biasa, ini program Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu pantaslah para sahabat menginginkan agar Ramadan itu bukan pada saat bulan Ramadan saja puasa itu ya, tapi diwajibkannya untuk seluruh bulan. Nah ini kan luar biasa. Karena merasakan suatu nikmat ya. Tapi kalau bagi yang beban dengan Ramadan ya, maka tidak seperti itu. Makanya cirinya apa? Cirinya orang yang beban itu setelah Ramadan selesai itu takbiran ya. Salah satunya adalah menjemunyikan petasan gitu ya. Itu keseneng gitu ya, mudah-mudahan nggak ada lah seperti gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena memang ada judulnya juga yang diberikan ke saya ya, tadi saya ke Pak Iman saya bilang saya ceramah aja atau ngasih PowerPoint gitu ya. Kalau ceramah saya lain loh ya, saya banyak lelucon juga kan ceramah kan, tapi kan karena serius ya saya akan menayangkan PowerPoint insyaallah ya. Baik, langsung saja kepada judul ya, karena dituntut adanya satu kreativitas ya, bagaimana mewujudkan kreativitas guru ya, dan disemangati dengan adanya satu nilai-nilai Ramadan, itu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Baik, saya mudah-mudahan nyambung dengan Bu Nahdiane ya. Saya tadi dengar sedikit ya, teknis-teknisnya udah disampaikan, tapi masuk kepada bagaimana di dalam kelas itu belum beliau ya.
baru mengemukakan tadi bagaimana perangkat-perangkat agar kita pada saat pelajaran itu, belajar berlangsung itu tidak membahayakan anak-anak kita. Baik Bapak Ibu sekalian ya, ini untuk biodata saya kira tadi juga MC aja tidak membacakan, masa saya membaca ya. Alhamdulillah terakhir saya jadi dipilih juga jadi ketua jaringan ketua Himpunan Kimia Indonesia untuk Jakarta ya, dan hari Rabu besok insya Allah dilantik, Pak Gubernur sendiri juga akan memberikan arahannya. Baik, langsung jadi ini yang saya angkat pada kesempatan yang berbahagia ini ya, yaitu judulnya Guru dan Orang Tua Kreatif Saat Pandemi ya. Nah, nanti apakah kita nanti PJJ diteruskan atau pada saat tatap muka, saya kira nanti akan saya singgung semuanya. Baik, tantangan pendidikan saat ini Bapak Ibu sekalian itu sangat berat ya. Pertama, tuntutan undang-undang kita yang sekarang ini juga mengalami satu perubahan, ya banyak juga ya yang tidak konsisten dengan undang-undang kita. Ya, karena undang-undang kita sebetulnya mengatakan bahwa pendidikan kita itu mengantarkan anak didik kita beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, ya kreatif, mandiri dan sebagainya. Bahkan di dalam ayat 31 ayat 3 pemerintah berkewajiban ya untuk menyelenggarakan pendidikan yang menghantarkan anak didik kita beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dalam rangka ya mencerdaskan kehidupan itu dalam rangka. Jadi artinya cerdas itu bukan utama ya. Itu juga dikatakan dalam pasal 31 ayat 3. Makanya saya sering mengatakan sebetulnya sekolah Islam terpadu ini karena sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang, saya katakan sekolah IT sebetulnya adalah gerakan 313 gitu. Karena kitalah yang sebetulnya melaksanakan perintah ya pasal 31 ayat 3 itu. Revolusi Industri 4.0 itu juga di hadapan kita ya, banyak sekali sudah disampaikan oleh para pembicara sehingga saya tidak banyak ya cerita tentang Revolusi Industri 4.0. Kemudian juga saat ini yang dinampak di hadapan kita kondisi COVID, pandemi ini ya, yang artinya di situ berpengaruh baik terhadap guru, ya guru bukan seneng ya dirumahkan, malah stres ya. Saya dengar-dengar guru-guru juga banyak stres, bukan siswanya doang ya. Sebab guru pun juga disibukkan dengan masalah manajemen ya, pendidikan yang luar biasa ya, porak-poranda yang biasanya teratur jadi ketidakteraturannya terasa betul ya oleh guru. Ngurusin tugas saja guru-guru pusing sekali, ditambah lagi di rumahnya juga anaknya tidak sekolah juga di sekolah ya, harus ditemenin. Jadi ini satu kendala-kendala yang luar biasa sebetulnya. Oleh karena itu, walaupun dirumahkan, bukan jangan dianggap guru-guru ini oleh orang tua tidak bekerja. Ya, mereka bekerja. Bekerja apa? Merancang, memikirkan ya satu konsep-konsep yang pas untuk disampaikan pada anak kita. Orang tua apalagi, ya semua kena dampaknya. Termasuk diri saya juga sama ya, hampir setiap hari itu berbeda pendapat dengan istri gitu ya, yang kadang-kadang pengennya apa, saya pengennya apa terhadap anak-anaknya. Karena anak saya ada 2 orang yang masih sekolah, yang satu di SD, yang satunya di SMA, ya. Alhamdulillah yang di SMA diterima di kedokteran UGM, jadi aman, tinggal satu ya. Ini juga sama, ya. Walaupun satu orang yang saya urusi, tapi tetaplah menyita waktu, menyita perhatian, yang itu juga tidak mudah untuk kita kendalikan. Jadi artinya selain itu juga berdampak pada seluruh sektor kehidupan, ekonomi, sosial, budaya, ya, tatanan agama dan sebagainya juga terdampak. Nah, di samping itu kita juga dihadapkan pada suatu keterampilan abad 21 yang ini adalah terus harus dilakukan oleh kita semua, ya. Di mana ciri abad 21 ini anak-anak kita itu nggak boleh, ya, hanya sekedar berpangku tangan, menghafal, kemudian juga jago hafalan, tidak cukup kayak gitu. Tapi mereka harus dilatih dengan keterampilan-keterampilan yang itu sangat dibutuhkan nanti pada saat dia berada dalam mengisi ya ruang-ruang di abad ke-21 ini. Berpikir kritis ya dan menyelesaikan masalah itu juga hal yang harus kita pikirkan. Jadi anak-anak kita tuh dilatih agar belajar itu tidak semata-mata menerima begitu saja, tapi kreatif ya.
Kreativitas dan inovasi itu juga muncul ya, yang harus kita munculkan kepada anak-anak kita. Sehingga pembelajaran tidak berujung kepada bagaimana anak-anak memecahkan atau mengerjakan soal, tapi bagaimana anak-anak mempunyai ide dan gagasan dalam memecahkan persoalan-persoalan. Ya. Kemudian juga mereka harus memiliki komunikasi, literasi, informasi ya, menguasai media sosial, terutama communication skill ya, kemudian informasi skill, termasuk ya literasi ya media ya, termasuk literasi komputasi itu juga harus dikuasai. Alhamdulillah nih kalau tidak dipaksa dengan pandemi sekarang ini, saya nggak yakin juga ya anak-anak bisa secepat itu menguasai yang namanya digital literasi, termasuk guru-guru. Ya, jadi ada hikmahnya juga di balik itu. Karena saya juga tidak yakin ya, karena kalau tidak ada hikmahnya. Walaupun tadinya adalah kita kelihatannya adalah diberikan musibah, tapi di balik itu pasti ada. Ya, Nabi Musa ya dikejar-kejar Firaun sampai lari ke laut ya, kemudian sampai terpaksa ya Nabi Musa itu juga dia ngejebruk ke laut dengan memukulkan tongkatnya ya. Padahal ketakutannya luar biasa, stresornya juga tinggi, tapi setelah dipukulkan ternyata lautnya bisa membelah. Jadi ini kan luar biasa ya, tantangan-tantangan yang tadinya stres, yang tadinya kita tidak berdaya, tapi kalau diterima dengan keikhlasan, ternyata di balik itu luar biasa gitu. Ada hal-hal yang banyak kita bisa ambil hikmahnya. Pemahaman lintas budaya ya, cross cultural understanding. Jadi anak-anak harus memahami bagaimana pola hidup, dan ini yang disebut dengan literasi kemanusiaan ya, supaya memahami bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita juga menghargai satu budaya-budaya yang sekarang ini berkembang di negara kita ya. Ini juga harus menjadi perhatian. Komputer literasi saya kira tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah compassion and caring ya. Anak-anak kita tuh harus dilatih juga tentang masalah rasa kasih sayang, rasa empati, rasa peduli itu harus tumbuh ya. Ini harus muncul. Ini tantangan ya, di samping pandemi ini menarik. Nah, kalau tadi menanggapi Bu Kadis ya, apakah kita boleh membuka sekolah atau tidak? Saya sering berdiskusi dengan teman-teman di Dewan Pembina ya. Itu melihat kewaspadaan kita terhadap bagaimanakah bahayanya COVID-19 ini, terutama nanti yang akan menimpa anak-anak, walaupun memang tadi betul dikatakan anak-anak kita itu paling kecil resikonya. Tapi bukan berarti dengan kecilnya resiko, terus kita berani juga gitu ya, melawan resiko itu. Tidak boleh ya. Nah kita lihat proporsi angka kejadian COVID-19 pada anak di Indonesia. Ternyata tinggi walaupun kecil ya. Tiongkok itu 0,9, Australia 1%, Italia 1,2, Selandia Baru 8%, Amerika 5%, Indonesia itu 9,1%. Ya, gitu ya, yang melanda anak-anak kita. Walaupun dari sisi kematian ya lebih sedikit dibanding orang tua yang terkena gitu ya. Tapi ini juga hal yang harus kita perhatikan. Ternyata kita paling tinggi, rawan. Ya. Ini pun data ini pada saat sekolah nggak dibuka. Ya, dan saya yakin kalau sekolah dibuka ya mudah-mudahan Allah melindungi, tapi khawatir gitu ya dengan angka ini jadi naik, tidak bertahan di 9,1 bisa jadi lewat dari angka 2 titik ya. Ini yang dikhawatirkan. Makanya IDI mengingatkan kondisi inilah yang mestinya dipahami oleh kita semua sebagai pelaksana sekolah. Nah, kasus terjadi di sekolah ya. 70% kasus COVID ditemukan setelah siswa kembali sekolah. Ya, itu jelas sekali. Di Prancis itu ya, walaupun bukan di Indonesia. Finlandia, 2 terinfeksi virus corona dikonfirmasi sekolah staf dan siswa dikarantina semuanya. Tidak ada lagi. Praktek-praktek ini sebenarnya udah mulai juga di negara-negara lain, tapi rata-rata mereka berhenti karena kasus-kasus yang akhirnya menggejala setelah sekolah. Virus corona berapa hari dibuka, ratusan sekolah di Korea Selatan juga ditutup lagi karena lonjakan ya kasus yang terjadi. Di Indonesia, anak positif COVID-19 di Indonesia 74.000 kasus. Ya. 3.074 74.000 kasus ini 3.000 klaster sekolah ya. Ini sudah diamati. Padahal itu baru dibuka hanya uji coba yang kemarin-kemarin ini beberapa bulan yang lalu ya.
Kemudian juga Satgas ya menemukan 14% kasus COVID RI berhasil dari anak-anak sekolah. Jadi nggak sembarangan nih angka-angka ini. Ya. Oleh karena itu, apakah kita akan terima ya langsung tatap muka atau tidak? Ya nanti kita lihat ya, kita tinjau. Yang jelas kalau pemerintah sudah mengeluarkan satu aturan, maka kita harus harus ikuti aturan pemerintah itu. Kalau pemerintah daerah itu udah menjamin bahwa nanti akan dikontrol secara khusus, full kontrol, ya silakan aja. Seperti apa yang dikatakan oleh Bu Kadis tadi ya.